Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi. Sekarang udah mulai musim hujan nih teman-teman. Nah, kalau musim hujan gini paling enak kita masak menu yang berkuah dan juga hangat ya. Nah, kali ini aku mau kasih ide resep menu masakan berkuah yang rasanya enak dan pasti disukai keluarga. Kali ini aku masak nasi gandul khas Pati, Jawa Tengah. Nasi gandul adalah nasi yang disiram dengan kuah seperti gulai, tapi beda ya sama gulai. Nah, ini biasa disajikan di atas daun pisang seperti ini. Nah, untuk masak nasi gandul yang enak, usahakan pakai daging yang masih segar ya teman-teman, supaya kuahnya itu gurih dan juga nggak amis. Nah, ini aku selalu belanja daging tuh ke pasar, jadi masih dapat daging yang fresh seperti ini. Dan kita pilih bagian lulur ya, ini daging lulur, ini nggak perlu dipresto, itu udah empuk rasanya. Oke, jus langsung kita masak ya. Pertama kita haluskan bumbu-bumbu seperti yang aku tulis di video. Oh ya, aku ngalusin bumbu pakai minyak, jadi nanti waktu numis nggak perlu pakai minyak lagi ya teman-teman. Ini lebih enak daripada dihalusin pakai air. Selanjutnya kita halusin bumbu, boleh pakai ulekan, boleh juga pakai chopper seperti yang aku pakai ini. Selanjutnya kita haluskan bumbu sampai benar-benar halus ya teman-teman. Setelah bumbu halus, lalu kita siapkan dagingnya. Daging yang aku beli tadi, kemudian dipotong kecil-kecil ya. Nggak perlu dipresto dulu karena daging ini mudah empuk, sandung lamur dan juga daging bagian lulur. Sandung lamur itu untuk memberi rasa gurih pada masakan berkuah. Selanjutnya kita tumis bumbu sampai matang dan juga harum ya. Menumis bumbu ini agak lama sampai benar-benar matang seperti ini, agar kuahnya nanti sedap dan juga warna kuahnya lebih cantik. Nah, seperti ini setelah bumbu matang, lalu tinggal kita masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi. Jadi daging dipotong kecil-kecil sesuai selera ya. Kalau aku suka kecil-kecil seperti ini biar lebih enak digigit gitu. Lalu masukkan juga sandung lamurnya. Selanjutnya setelah semua daging masuk, kita aduk-aduk sampai daging berubah warna seperti ini. Selanjutnya masukkan bumbu rempah, ada lengkuas, serai, dan daun salam. Lalu masukkan santan, jangan terlalu kental, jangan terlalu encer, sedang aja. Nah, kemudian kita aduk hingga rata. Setelah rata, nah warnanya udah cantik seperti ini ya. Lalu masukkan bumbu seperti yang aku tulis di video. Nah, kuah nasi gandul ini agak sedikit kecoklatan, merah kecoklatan gitu loh teman-teman. Nah, ini bisa pakai gula merah, tapi bisa juga ditambahkan kecap manis waktu proses memasak. Nah, setelah itu kita tambahkan sedikit kecap ya. Ini untuk memberikan rasa sedikit manis dan juga warna kuah nasi gandulnya itu nanti khas. Sedikit kemerahan tapi agak kecoklatan, pokoknya khas gitu nasi gandul, nggak seperti gulai ya, tapi warna khas dari nasi gandul. Kalau sering jajan nasi gandul pasti tahu. Nah, selanjutnya kita aduk rata kembali, kemudian tinggal kita masak api kecil sampai meresap. Nah, seperti ini, sudah matang ya. Nasi gandulnya ini dagingnya juga sudah empuk. Selanjutnya kita buat lauknya ya, lauknya adalah baceman jerohan biasanya. Nah, ini bumbu-bumbu udah aku tulis di video, tinggal kita haluskan bumbu seperti biasa, pakai chopper atau diulek terserah ya. Diulek sampai halus, lalu kita siapkan bahan-bahan lain. Setelah bumbu siap, kita masukkan ini babat dan juga iso yang udah dipresto sebelumnya dengan jahe dan daun salam agar tidak amis.
Lalu masukkan air kelapa dan juga air biasa, separuh-separuh ya. Air kelapa ini bikin baceman lebih manis dan juga lebih legit. Selanjutnya tinggal masukkan bumbu rempah seperti biasa dan bumbu lain yang aku tulis di video. Nah, seperti ini tinggal masukin air asam, kemudian masukkan juga bumbu seperti kaldu bubuk sapi, garam nanti ya bisa langsung kita tambahkan atau setelah kita masak dan cicipi kurang garam atau tidak. Nah, semua bumbu dan bahan udah siap untuk bacem jeroannya, tinggal kita aduk hingga rata. Selanjutnya tinggal kita masak api kecil seperti biasa. Aku kalau masak biasakan api kecil agar bumbu meresap ya teman-teman. Memang kita harus menunggu tapi hasilnya itu tidak akan mengecewakan karena rasanya lebih meresap dan lebih enak. Nah seperti ini setelah matang dan air habis, ini juga udah empuk banget babat dan isonya. Lalu tinggal kita dinginkan sebelum digoreng. Lalu kita panaskan minyak, kemudian goreng babat dan iso secukupnya karena tadi kita kan agak banyak ya, bisa disimpan di freezer, sisanya untuk lauk menu lainnya nanti. Nah ini kita goreng secukupnya aja. Menggoreng babat itu tidak perlu terlalu lama, cukup sampai berubah warna lebih cantik seperti ini ya teman-teman. Lalu kita angkat dan tiriskan. Oke, semua udah matang. Sekarang tinggal kita sajikan ya nasi gandulnya. Nasi gandul ciri khasnya dialasi daun pisang seperti ini nasinya ya teman-teman. Lalu siramkan kuah nasi gandulnya beserta isian daging kalau suka. Kalau nggak bisa lauk bacem jeroan aja. Kalau di warung-warung biasanya tinggal pilih ya. Nah ini aku pakai daging dan juga babat yang udah dibacem dan digoreng tadi. Nah, biasanya baceman ini dipotong-potong pakai gunting waktu disajikan. Nah, seperti ini. Sudah siap, tinggal kita sajikan dengan lauk sesuai selera ya. Bisa bergedel, tempe goreng, kemudian ada sambal, kecap kalau mau suka lebih manis, dan kerupuk. Pasti enak banget deh rasanya. Oke, jangan lupa pakai telur yang udah dipindang ya, juga taburan bawang goreng. Nah, nasi gandulnya sudah siap untuk disajikan. Oke, semoga bermanfaat resepnya dan selamat mencoba ya teman-teman.